teman-teman. Oke, ya jelas ya suara saya. Baik, oke saudara, kita hari ini ya di tahun yang baru ini saya tergerak untuk menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi murid kerajaan, kingdom disciple. Nah, saudara, seorang murid kerajaan, dia pasti berbuah banyak. Nah, kita mau langsung lihat ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, kita sama-sama akan melihat, saudaraku, mulai dari ayat yang kita akan perhatikan ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, mari kita lihat satu ayat lagi di dalam ayat yang ke-8. Next, berikutnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara, ini adalah perumpamaan pokok anggur dengan carang-carangnya. Nah, ini adalah gambaran hubungan Kristus dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita adalah murid sejati, saudara, murid kerajaan, maka tandanya adalah kita berbuah banyak. Nah, apakah hidup kita berbuah banyak? Kalau tidak, jangan-jangan kita bukan murid sejati, bukan murid kerajaan. Ya. Nah, saudara, murid kerajaan, murid sejati itu berbuah banyak. Nah, apakah saudaraku ada pokok anggur, carang-carang yang tidak berbuah? Ada, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteksnya, saudara, ada carang yang tidak berbuah. Maka carang itu katanya dipotong dan dibuang ke dalam api, dibakar. Nah, saudaraku, siapakah carang yang tidak berbuah itu? Saya percaya, saudaraku, ini adalah carang yang nempel pada pokok, tapi dia tidak nyatu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah benalu, saudara. Benalu itu nempel pada pokok innya, saudara tidak itu. Makanya kehidupan dari pokok itu mengalir masuk ke dalam benalu, saudara. Benalu itu tidak berbuah. Benalu itu adalah gambaran murid-murid palsu, saudara. Dan nempel pada pokok, pada Kristus, tapi enggak satu dengan Kristus, sehingga tidak ada buah. Itu tidak mau menjadi murid palsu, ya. Makanya kita mesti lahir baru, saudara. Kalau kita lahir baru, kita nyatu dengan Kristus, ya, kita akan pasti nanti berbuah. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita adalah murid sejati atau murid kerajaan, tandanya adalah kita berbuah banyak. Nah, apa artinya berbuah banyak? Artinya dalam banyak sisi ada buah-buah dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu buahnya, tapi banyak. Nah, kalau kita murid sejati, saudara, pertama-tama
ada buah pertobatan dalam hidup kita. Buah pertobatannya nyata. Nah, saudara, kalau kita benar adalah murid sejati, ketika kita jatuh dalam dosa, kita pasti bertobat, saudara. Dan ada buahnya. Nah, saudara, kalau kita dikuasai lagi oleh setan, kita pasti bertobat, saudara. Dan kita, saudara, meninggalkan penguasa lain itu dalam hidup kita. Kalau kita dikuasai lagi oleh dunia ini, pasti kita bertobat, saudara. Kalau kita dikuasai oleh ego kita, kita pasti bertobat. Ada buah-buah pertobatan. Nah, ini buah pertama dalam hidup kita, saudara. Nah, buah yang kedua tentunya adalah, saudara, ya, buah pelayanan. Kalau betul Yesus adalah Tuhan kita, Raja kita, maka ada buah pelayanan. Kita akan melayani Tuhan sebagai penguasa tunggal hidup kita. Kita hambanya, kita pasti akan melayani Dia, saudara. Nah, buah yang ketiga, saudara, adalah buah jiwa. Ya, kalau kita lihat konteksnya di sini, ya, Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi, ya, dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Nah, ada kata pergi di sini, saudara. Jadi berbuah di sini berkaitan dengan kita pergi. Nah, tentu pergi ini, ya, adalah, saudaraku, seperti yang di dalam Matius 28. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi dari kata pergi ini kita tahu bahwa seorang murid, saudaraku, dia mesti taat kepada amanat agung. Dia pergi untuk apa, saudara? Menghasilkan murid baru. Ya, jadi buah yang ketiga adalah kita harus menghasilkan murid yang baru. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi kalau saudara murid sejati, maka pasti ada murid baru dihasilkan, saudara. Kalau tidak ada, ya jangan-jangan kita murid palsu, saudara. Mari, saudara, ya, tahun ini apakah saudara menghasilkan murid baru? Ya, mari kita berbuah. Inilah buah yang ketiga, murid baru atau jiwa-jiwa, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, buah yang terakhir, yang keempat, ya, inilah buah karakter, saudara. Ya, buah karakter itu adalah buah roh. Ya, Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita adalah murid sejati, saudara, kita pasti berbuah. Buah roh keluar, nampak dalam hidup kita. Nah, buah roh itu intinya adalah kasih, saudara. Maka kalau kita murid sejati, kita menghasilkan buah kasih. Ya, ini buah karakter, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita berbuah banyak? Nah, saudara, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya kita berbuah banyak? Kalau kita betul murid sejati, nah maka, saudara, agar kita berbuah banyak, ada dua hal yang harus kita lakukan, saudara. Ya, nah mari kita lihat dua hal ini, saudara. Next, yang pertama, saudara, ya, kalau kita mau berbuah banyak, ya, maka kita mesti tinggal di dalam Kristus. Lewat apa, saudara? Lewat praktek berdoa. Ya, berdoa, ya, mungkin di pagi hari, berdoa di jam tertentu, dan bukan hanya itu, tapi kita juga perlu berdoa senantiasa. Jadi, saudara, lewat doa kita
tinggal dalam Kristus, kita praktek apa saudaraku, abide in Him. Ya, kita praktek apa saudaraku, tinggal dalam Kristus. Karena berdoa itu adalah saudaraku, kita berkomunikasi dengan Dia, ya, kita berdialog dengan Allah. Karena doa ya bisa diakronimkan. Doa itu adalah dialog antara orang dengan Allah, ya. Nah, saudara, bukan hanya itu, tapi berdoa juga adalah saudara, kita membangun hubungan dengan Allah lewat penyembahan, saudara. Ya, lewat penyembahan. Nah, saudara, ini adalah hal pertama yang kita perlu lakukan agar kita dapat berbuah. Ya, kita bisa berbuah banyak. Kita mesti praktek berdoa setiap hari dan berdoa senantiasa. Nah, bagaimana kita bisa berdoa, saudara? Nah, satu kali murid-murid saudara ya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang berdoa. Lalu selesai Tuhan Yesus berdoa, itu tercatat dalam Lukas 11, maka murid-murid berkata demikian waktu Yesus berhenti berdoa. Ya, murid-murid berkata, ya, Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka berdoa. Nah, bagaimana Yesus mengajar mereka berdoa? Nah, kita bisa lihat ini di dalam Matius 6, ya, ayat yang kelima mulai. Nah, saudara, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Ini penting, saudara. Yesus ya tidak diminta mengajarkan ya murid-muridnya bagaimana usir setan, bagaimana saudara penyembuhan, bagaimana pelepasan, bagaimana saudara melakukan mujizat. Ya, Yesus tidak diminta mengajar mereka hal-hal itu, tapi mereka meminta Yesus mengajar mereka berdoa. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu, ya, Tuhan Yesus itu, saudara, bisa melakukan hal-hal itu. Dia, saudaraku, penuh dengan kuasa karena dia adalah, saudaraku, ya, Kristus yang telah menjadi manusia yang suka berdoa. Ya, saudara, jadi mereka minta diajar berdoa karena mereka tahu kuasa Yesus terletak pada doanya. Nah, itu sebabnya kalau kita mau jadi murid Yesus, maka hal pertama yang kita mesti belajar adalah belajar berdoa. Ya, ini penting, saudara. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini paling penting, belajar berdoa. Nah, lalu Yesus mulai mengajar murid-muridnya tentang doa. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, pertama Yesus mengajar dulu apa motif berdoa yang benar. Nah, orang munafik, saudara, di sini, ya, motif dia berdoa adalah supaya dia dilihat orang. Ya, di ayat-ayat sebelumnya supaya dia dipuji. Dia melakukan disiplin rohani supaya dipuji orang. Nah, kalau kita, saudara, melakukan doa, motifnya adalah supaya dilihat orang dan dipuji orang, maka kita telah mendapatkan upahnya. Upahnya ya pujian itu. Wow, hebat ya. Si Anu ini coba lihat rohani sekali dia. Wow, luar biasa dia. Ya, wow, cuman begitu aja, saudara. Dia mendapat upahnya, yaitu berupa pujian.
Bahkan saudara, pujian itu sangat berbahaya. Ya, kalau kita saudara berdoa adalah supaya dipuji, berbahaya saudara. Nanti kita makan puji, ya, kita jadi NPD, jadi orang yang narsis. Ya saudara, ada penyakit hari-hari ini namanya NPD. Ini penyakit jiwa saudara, bahaya. NPD ini banyak, ya saudara, mengindap. Ya, banyak orang mengindap NPD ini. Ya, dia fokus ke diri sendiri, dia mengasihi diri sendiri, ya, dia memuji diri sendiri, sukanya dipuji, saudara. Nah, ini akan rusak hidupnya. Orang yang NPD itu ngeri hidupnya, saudara. Makanya jangan kita, saudara, jadi NPD, ya. Nah, jangan kita suka dipuji. Jangan suka makan puji, saudara. Jadi doa jangan motifnya supaya dilihat orang dan dipuji. Nah, nanti kalau saudara baca selanjutnya, Yesus juga berkata kalau berdoa jangan bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berpikir ya bahwa saudaraku, ya, Allahnya menjawab dia karena berdasarkan ya panjangnya dia berdoa, ya, diulang-ulang, ya, Allahnya jadi tertarik untuk menjawab kebutuhannya. Nah, padahal Yesus bilang begini, ya, janganlah kamu seperti itu, ya. Nah, maksud dia gini, saudara, kalau orang yang tidak mengenal Allah, mereka datang itu, saudara, motifnya adalah supaya mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka. Ya, itu tujuannya orang tidak mengenal Allah berdoa, supaya dapat kebutuhannya terjawab, ya, pemenuhan kebutuhannya tercapai, saudara. Ya, supaya ada makan, ada minum, supaya hidupnya sukses, supaya hidupnya berhasil, itu tujuannya. Padahal saudara, Yesus bilang begini, Bapakmu sudah tahu sebelum engkau berdoa. Dia tahu apa kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kau perlukan, makan, minum, pakai. Dia tahu, saudara. Jadi kalau kita berdoa, jangan itu motifnya. Nah, banyak orang Kristen saya lihat berdoa masih itu. Tuhan, ya, berkatilah aku dengan makanan, berkatilah aku dengan ya minuman, dengan pakaian, ya, dengan kebutuhan-kebutuhanku. Tuhan, biar hidupku sukses, biar hidupku ya rezekinya lancar. Nah, itu yang dicari, saudaraku, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita berdoa bukan itu tujuannya, saudara. Bukan itu motifnya. Kalau itu, maka saudara berdoa, saudara doa itu tidak ada impact-nya apa-apa terhadap saudara. Ya, mari kita berdoa dengan apa? Motif yang benar. Nah, mari kita lihat apa motif berdoa yang benar. Next, berikutnya. Kita lihat, saudara, ya. Berikutnya, slide-nya. Nah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, motif berdoa yang benar adalah bukan untuk dipuji orang, bukan untuk cari pemenuhan kebutuhan kita, tapi motif kita berdoa satu-satunya adalah ini, saudara. Kita mau berjumpa dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Ya, kita mau encounter dengan Bapa. Kita mau ketemu Bapa. Kita mau, saudara, bangun hubungan intim dengan Allah. Ya, itulah motif berdoa yang benar, saudara. Ya. Nah, saudara,
Kenapa, saudara? Karena Allah kita adalah Bapa kita. Ya, ini Allah di sini, Allah Tritunggal, saudara. Dia adalah Bapa bagi kita. Ya, Bapa bagi orang Israel. Dia juga Bapaknya kami, ya, disebut Bapa kami. Yesus nggak bilang Bapakku, tapi Bapa kami. Kalau dia bilang Bapa kami, saudara, berarti ini adalah mengacu kepada Allah Tritunggal. Ya, saudara. Jadi Allah Tritunggal itu Bapaknya kita, saudara. Ya, makanya dia pakai kata kami. Ya, Bapa kita. Nah, saudara, Bapa itu artinya sumber. Ya, sumber. Sumber kehidupan kita. Saudaraku, Allah itulah sumber kehidupan kita. Allah Tritunggal itulah sumber kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak ketemu sumbernya, kita nggak punya hidup yang kekal itu. Jadi hidup kekal itu berasal dari sumbernya, yaitu dari Allah Tritunggal. Dialah Bapa kita, sumber kita. Makanya tiap hari kita mesti connect dengan sumber kita. Kalau kita nggak connect dengan sumber kita, ya kita nggak mengalami apa, saudaraku, aliran kehidupan dari sumber kita. Sama seperti gadget, saudara. Sama seperti HP, saudara. Mau sebagus apapun HP saudara, mau merek Samsung, ya, mau merek iPhone atau merek apa saja, saudara, ya, tapi kalau HP saudara nggak pernah dicolok kepada sumber listriknya, HP saudara mati. Nah, sama juga, saudaraku, kalau kita nggak terus connect sama Bapak kita, sumber kehidupan kita, Allah Tritunggal itu, tiap hari, maka kita, saudaraku, mati. Nggak mungkin hidup. Sama kayak HP nggak dicolok, mati. Nah, apakah saudara melihat ini nggak? Doa itu seserius itu, saudara. Seperti HP perlu dicolok terus ke sumber listriknya, demikianlah kita perlu terus connect sama Bapak kita, sumber kehidupan kita, terus-menerus, jangan berhenti. Jangan ada satu hari pun kita hidup tanpa doa. Kita mesti berdoa, ya, bahkan berdoa terus-menerus, ya, berdoa senantiasa supaya kita connect sama Bapak kita, ya, saudara, sumber kehidupan kita. Nah, inilah hidup kekal itu. Hidup kekal itu apa? Bukan tiket masuk surga. Hidup kekal adalah mengenal Allah satu-satunya. Nah, kata mengenal di situ, saudara, ya, adalah apa? Ginosko, yang artinya, saudara, ginosko itu adalah, ya, mengenal dengan intim, seperti hubungan suami istri, saudara. Ya, jadi kita tiap hari mau datang kepada Allah, ya, yaitu Bapak kita, dalam hubungan yang apa, saudaraku, dekat. Kita apa, saudaraku, mengenal dia, ginosko dengan dia, saudara. Itulah hidup yang kekal, ya. Jadi kalau kita tiap hari dekat dengan Bapa, kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang disebut zoe itu, saudara. Ya, jadi mari kita berdoa, ya. Nah, kita berdoa kepada Bapakmu, Allah Tritunggal itu. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Bapa Allah kita? Bagaimana? Ya, saudara. Nah, caranya kita mesti ada di tempat yang tersembunyi, saudara. Karena Bapa ada di situ, tempat yang tersembunyi. Nah, tempat tersembunyi ini apa, saudara? Ya. Nah, makanya Yesus bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuk
masuklah ke dalam kamarmu. Jadi langkah pertama, masuk ke dalam kamar. Nah, kata kamar, saudara, tameion, itu bukan artinya kamar secara lahiriah, secara fisik, ya. Karena kata tameion itu artinya kamar yang di dalam, inner chamber, ya, atau kamar pribadi. Jadi tameion ini menunjukkan, ya, ini bukan, saudaraku, kamar secara fisik, tetapi ini kamar, ya, kamar ini adalah hati saudara itu, atau roh saudara, tempat kediaman Allah. Allah tidak lagi berdiam di tempat, ya, ruangan secara fisik di perjanjian baru. Dia berdiam di hati saudara. Dia berdiam di dalam roh saudara. Jadi itulah yang dimaksud kamar itu, saudara. Yaitu hati saudara, alam roh yang ada di hati saudara, itulah tempat kediaman Allah. Ya, saudara. Jadi kalau saudara mau ketemu Allah, Bapa kita, maka masuklah ke dalam kamarmu. Itu yang pertama langkahnya. Harus ada tindakan masuk. Nah, bagaimana kita masuk hadirat Tuhan? Ya, melalui darah Yesus, saudaraku. Tanpa darah Yesus kita nggak bisa berjumpa dengan hadirat Allah. Ya, oleh darah Yesus kita masuk ke ruang Maha Kudus itu. Ya, jadi kita punya akses karena darah Yesus telah dicurahkan. Kita tiap hari bisa masuk ke dalam kamar itu, saudara. Ya, kenapa? Karena ada darah Yesus yang melayakkan kita, menyucikan kita, sehingga kita, saudaraku, kudus. Ya, kita boleh, saudaraku, berjumpa dengan Allah yang kudus di kamar itu, saudara. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, tutuplah pintu. Ya, nah, apa artinya tutup pintu di sini, saudara? Artinya kalau kita mau berdoa di tempat yang tersembunyi itu, saudara, berjumpa dengan Bapa, kita nggak boleh ada gangguan-gangguan dari luar. Makanya tutuplah pintu. Jadi kata tutup pintu ini, buanglah semua gangguan-gangguan yang menyebabkan kita nggak bisa berjumpa dengan Bapa. Ya, nah, buang semua gangguan-gangguan itu, saudara. Nah, apa itu gangguan-gangguan itu, saudara? Nah, ada 3 gangguan biasanya kalau kita mau berdoa. Gangguan yang pertama, saudara, adalah gangguan di pikiran kita. Ya, pikiran kita nggak tenang. Nah, di mana ayatnya 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 dikatakan kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi saudara, ya, kita disuruh jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Berarti kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Nah, saudaraku, kenapa kita mesti, saudara, tenang? Nah, Petrus sudah bernubuat bahwa satu hari di akhir zaman, semakin dekat akhir zaman, apanya terjadi, saudara? Ya, manusia makin nggak tenang. Makanya manusia disuruh kalau mau berdoa, kuasai dirimu supaya kamu tenang dan dapat berdoa. Nah, kenapa, saudara, manusia nggak tenang? Karena kita hidup di era globalisasi, era informasi, era, ya, apa, saudara? Ya, era di mana, ya, kita hidup menerima begitu banyak informasi di pikiran kita. Informasi-informasi ini yang masuk bersifat global. Dan kalau kita terus, saudaraku, renungkan itu, kita nggak tenang. Ya, makanya kalau kita sebelum berdoa, jangan dulu, saudara, lihat gadget, saudara, lihat apa,
medsos saudara, kecuali untuk saat teduh, bolehlah saudara lihat gadget saudara. Ya, untuk catat saat teduh saudara boleh. Tapi jangan nonton dulu saudara. Pagi-pagi begitu bangun, bukannya koram deo, dia koram Netflix. Bukannya koram deo, dia koram YouTube. Bukannya koram deo, dia koram Facebook, koram IG, ya, koram TikTok. Makanya jangan heran kalau saudara sudah kacau pikirannya. Sudah begitu apa saudaraku, banyak informasi-informasi yang saudara terima. Udah nggak tenang. Kita bohong kalau kita bisa berdoa kalau udah nggak tenang, saudara. Makanya jadikan tenang dulu. Caranya singkirkan gangguan-gangguan itu. Ya, nah itu gangguan yang pertama. Gangguan yang kedua adalah namanya ketergesaan. Ingat saudara, kita hidup di masa penuh dengan ketergesaan. Ya, kita hidup tergesa-gesa. Nah, apa itu ketergesaan, saudara? Hidup terlalu sibuk. Ingat, saudara, hidup ini sibuk. Nggak ada orang yang tidak sibuk. Ya, selama kita hidup, kita sibuk, saudara. Tapi yang nggak boleh terlalu sibuk. Nah, terlalu sibuk itu artinya gini, saudara. Kita ya ingin melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, saudara. Ya, kita melakukan banyak hal, terlalu banyak ya yang kita mau lakukan, dan itu melampaui kapasitas kita. Nah, itulah yang menyebabkan saudara hidupnya terlalu sibuk, ya. Nah, kalau udah terlalu sibuk, buru-buru semuanya. Doa buru-buru, baca firman buru-buru, ya, bersekutu buru-buru, ya, punya waktu dengan keluarga buru-buru, makan pun buru-buru, saudara. Hidup ini tergesa-gesa. Kalau saudara tergesa-gesa, maaf, saudara nggak mungkin bertumbuh rohaninya, nggak mungkin berbuah, ya. Dallas Willard, seorang ahli pemuritan, dia berkata begini, saudara. Ya, tantangan terbesar pertumbuhan rohani, ya, bagi orang Kristen di zaman modern ini adalah ketergesaan. Karena itu, kalau Anda ingin bertumbuh, Anda harus ya menguasai ketergesaan dengan tegas, ya, atau mengeliminasi ketergesaan dengan tegas, ruthlessly eliminate, ya, apa saudara yang dia sebut hurry, ya. Hurry itu ketergesaan, saudara. Carl Jung, seorang ya psikolog yang mengajarkan introvert ekstrovert, ya, dia bilang gini, saudara. Ya, ketergesaan itu bukan dari setan. Ketergesaan itulah setan. Waduh, gawat saudara. Ya, maksudnya saudara, kalau Anda terus hidupnya tergesa-gesa, nah itu tandanya saudara udah nyatu sama setan. Ya, nah saudara jangan hidup tergesa-gesa. Artinya terlalu sibuk. Ya, nah bagaimana supaya kita nggak terlalu sibuk? Maka atur ulang hidup saudara. Aturlah hidup saudara demikian rupa menurut urutan kepentingannya. Hal apa sih yang paling penting dalam hidup saudara? Ya, apakah doa penting, saudaraku? Kalau doa kurang penting, ya udah, saudara akan singkirkan doa atau doa asal-asal. Apakah doa penting buat saudara? Ya, atau nonton ya apa IG saudara lebih penting, ya. Nah, kita sebenarnya bohong kalau berkata, Pak Edi saya nggak punya waktu, ya. Saudara, kita semua waktunya sama, 24 jam sehari,
Ya, kalau saudara bilang, saya nggak bisa, nggak ada waktu berdoa. Bisa, saudara. Kalau saudara atur ulang hidup saudara menurut urutan kepentingannya. Mana yang paling penting dalam hidup saudara? Tuhan dulu, kerajaannya. Kalau kerajaan Allah terpenting, saudara, maka saudara akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, pasti. Kenapa, saudara? Karena buat saudara itu penting. Doa penting nggak? Kalau penting, saudara pasti akan meluangkan waktu untuk berdoa. Makanya atur kembali hidup saudara. Buanglah hal-hal yang kurang penting, apalagi yang tidak penting. Bisa kita buang, saudara. Contohnya, kita nonton, ya, saudaraku, medsos kita berapa jam sehari. Coba kita teliti. Kita nggak teliti aja, saudara. Kalau kita teliti, kaget kita. Saya ternyata banyak waktu dibuang dengan nonton, ya, apa yang ada di medsos, ya kan? Nah, kalau itu dibuang, dikurangi, kan ada waktu buat kita berdoa, saudara. Mari kita tetapkan jam doa tiap pagi, saudara. Ya, saudara tetapkan. Silakan mau jam 4 ya sampai mungkin 15 menit dulu saudara tentukan, ya. Jangan kejar tinggi-tinggi tapi nggak bisa dicapai. 15 menit dulu doa, ya. Kemudian nanti lanjutkan setengah jam, saudara, ya, sampai 1 jam. Nanti saudara ketagihan kalau saudara benar-benar ngerti berdoa, ya. Nah, jadi itulah cara kita, ya, mengatasi ketergesaan musuh berdoa kita yang kedua. Nah, musuh yang ketiga, tantangan gangguan yang ketiga kalau kita mau berdoa adalah tuduhan-tuduhan iblis pada waktu kita jatuh dalam dosa. Kita merasa nggak layak, kita dituduh iblis. Ya, kita jangan mau dituduh, saudara. Tuduhan itu bukan dari Allah, itu dari iblis, dari hati nurani kita. Ya, saudara. Nah, caranya akuilah dosa kita. Kalau kita mengakui dosa kita, kita datang dengan tulus kepada Tuhan, maka pasti, saudara, kita bisa berdoa. Nah, itulah maksudnya tutup pintu, ya. Nah, kalau udah tutup pintu, kita singkirkan penghalang-penghalang doa, maka berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Bapa, kepada Allah Tritunggal, saudara, Bapa kita, ya, di dalam tempat yang tersembunyi. Nah, nanti kita akan bahas di waktu-waktu akan datang lebih dalam, saudara. Ya, nah, pada prinsipnya gini, untuk berdoa kita perlu pertolongan Roh Kudus, saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita sebenarnya nggak bisa berdoa dengan benar, dengan baik. Ya, doa-doa kita biasanya egois. Doa-doa kita lebih ke selfishness, saudara. Nah, makanya kalau kita dibantu oleh Roh Kudus, kita bisa berdoa. Karena Roh Kuduslah yang berdoa di dalam kita kepada Bapa, dan Bapa mengerti maksud Roh itu, maka Dia akan menjawab doa kita. Karena doa kita, doa menurut kehendak Bapa. Nah, jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus dalam berdoa, saudara. Ya, nah, contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau berdoa itu, saudara, dia menggunakan doa bahasa roh dan juga, saudaraku, doa dalam bahasa akal. Dua-duanya. Dia bilang, aku hendak berdoa dengan rohku, dengan bahasa roh, tapi aku juga berdoa dengan akalku. Ya, jadi dua-duanya. Ya, jadi kalau saudara ada di ruang, di tempat yang tersembunyi itu, berdoalah dengan menggunakan bahasa roh, ya, dan juga bahasa akal. Nah, pertanyaannya, saudara, topik doanya apa?
Nah, kalau kita baca konteksnya, ya, maka Paulus berkata, saudara, ya, Tuhan berkata kita mesti berdoa Bapa kami. Ya, nah berdoa next kita lihat, ya. Jadi kita berdoa Bapa kami, saudara. Ya, nah doa Bapa kami itu penting, saudara, karena itu adalah doa, ya, yang mendoakan hidup kerajaan, kingdom living, ya, yang didoakan. Nah, setelah itu kita perlu tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, berdoa senantiasa. Nah, yang terakhir, saudara, ya, next, kita perlu kalau mau berbuah, tindakan yang kedua next adalah apa, saudara? Berikutnya, biarkan firman berdiam di dalam kita, saudara. Ya, firman Tuhan berdiam di dalam kita. Caranya gimana? Kita terus-menerus merenungkan firman. Ya, ingat, renungkan firman siang malam. Kalau kita renungkan firman, maka kita pasti akan berbuah banyak. Nah, saudara, saya akan lanjutkan lagi nanti di minggu-minggu berikutnya, ya, dan mari saudaraku kita semangat, ya, kita praktekkan dua hal ini. Kita tinggal dalam Kristus lewat doa, dan biarkan firman-Nya berdiam di dalam kita lewat renungan firman. Dan kalau kita lakukan dua hal ini, saya yakin kita pasti berbuah banyak. Baik, saudara, saya harus segera tinggalkan equipping ini dan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati. Amin.